طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang fiqih wudu, ya, diambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah karangan Nukhbatun Minal Ulama. Dan ini ada di Al-Babul Khamis, di bab yang kelima di kitab ini, di Kitabut Taharah. Ini dia bab kelima. Ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas di bab kelima ini atau bab tentang wudu ini. Pertama yaitu berkaitan dengan ta'rifuhu wa hukmuhu. Definisi pengertian dari wudu dan hukumnya. Al-wudu'u lughatan, maka wudu secara bahasa, ya pengertian secara bahasa, mustaqun minal wada'ah. Dia diambil dari kata al-wada'ah. Ya, wudu itu diambil dari kata wada'ah, wa hiya al-husnu wan nadhafah. Dan maknanya adalah ya bagus, elok, ya, dan bersih. Itu makna wudu secara bahasa. Ya, bersih, bagus, indah, ya. Wa syar'an, wudu secara syariat, ya, secara makna, secara syar'an, itu adalah isti'malul ma' fil a'dha'il arba'ah. Menggunakan air di 4 anggota. Apa saja 4 ini? Muka, terus tangan, terus kepala, kaki. 4 anggota. Ya. Menggunakan air di 4 anggota wudu, yaitu al-wajh, wajah, wal yadan dan kedua tangan, wal ra's dan kepala, wal rijlan dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syara'. Namun bagaimana kita menggunakan air di 4 anggota wudu ini? Tentunya ala sifatin makhsusatin, sesuai dengan tata cara yang khusus yang diajarkan oleh syariat. Ya, ada caranya bagaimana air kita gunakan di wajah, bagaimana di tangan, bagaimana di kepala, bagaimana di kaki. Ini ada, ya, ada tata cara khususnya. Ya, tidak kemudian ya semaunya kita. Ala wajhi ta'abbudi lillah. Dan itu semua ya kita lakukan ya ala wajhi ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wudu secara syar'an. Yang menggunakan air di 4 anggota wudu, ya 4 anggota badan, ya, dan dengan tata cara yang khusus sesuai dengan yang syariat, ya, ala wajhi ta'abbud lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena orang yang kemudian dia melakukan gerakan sebagaimana wudu, ya, namun ternyata ya, apa yang dia lakukan itu karena gerah, misalnya kotor, ya, maka ya ini tidak disebut sebagai wudu. Ya, maka dia tidak mengangkat hadas. Ya, maka dia kalau berhadas maka dia harus mengulang wudunya kembali. Wa hukmuhu, bagaimana hukum wudu? Annahu wajibun 'ala al-muhdits idza arada as-shalah wa ma fi hukmiha. Maka hukum wudu itu wajib bagi orang yang berhadas yang hendak mengerjakan salat. Maka dia hukumnya wajib bagi orang yang berhadas yang hendak menegakkan salat. Wa ma fi hukmiha, dan aktivitas-aktivitas yang dihukumi sebagaimana wudu. Kat tawaf, sebagaimana tawaf, ya, wa massil mushaf, dan menyentuh mushaf. Ya, di sini dikatakan, ya, penulis mengambil bahwa menyentuh mushaf, tawaf itu wajib untuk berwudu atau dalam keadaan suci. Ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajib wa mata yajib. Ya. Pembahasan berikutnya ada tentang dalil, ya, dari wajibnya wudu dan untuk siapa itu wudu, dia wajib untuk siapa dan kapan diwajibkan. Maka dalil yang mengatakan, ya, bahwa wudu itu wajib itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, dan ayat ini juga disebut dengan ayatul wudu karena ini berkaitan dengan wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaknya kalian membasuh, ya, wajah-wajah kalian. Maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Ya, sampai akhir ayat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca, maka wudu itu wajib bagi siapa saja yang hendak menegakkan salat tanpa ada kondisi dia batal atau tidak. Siapa yang hendak menegakkan salat, maka dia wajib untuk berwudu. Mau dia batal wudunya, mau dia berhadas, mau tidak. Kalau dia hendak menegakkan salat, maka wajib wudu. Berdasarkan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum", sampai akhir. Jika kalian hendak menegakkan salat, basuh. Ya. Basuh wajah kalian, basuh tangan kalian, terus sampai akhir. Maka ini di sini umum. Ya, ketika kalian ingin menegakkan salat, mau batal wudunya atau belum, ya, tetap wajib untuk menegakkan atau wajib untuk wudu. Namun ada yang memalingkan dari ini, dari ini, yaitu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana, ya, pada suatu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menggunakan satu wudu beliau untuk beberapa salat. Ya, dan itu dikatakan dari salat subuh sampai salat isya. Ya kita nggak bisa ya. Jangan kita subuh habis subuh aja udah batal. Ya. Maka melihat hal ini, sahabat ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bukan kebiasaan Nabi. Karena Nabi
beliau wudu setiap sholat. Dan ini ya tapi ketika itu Nabi SAW tidak melakukan seperti biasanya. Ya, beliau menggunakan satu wudu untuk beberapa sholat. Kalau ditanya kenapa, maka Nabi mengatakan amdan sona'tuhu, ya saya sengaja melakukan hal ini, ya, jangan sampai kemudian dianggap bahwa wudu setiap sholat itu wajib walaupun dia batal atau tidak. Ya. Maka hadis ini yang memalingkan dari apa? Ya, dari makna ayat ini, yaitu mengatakan bahwa wajib untuk wudu ketika dia hendak melaksanakan sholat, baik itu dia berhadas ataupun tidak. Ya, hadis ini yang memalingkan dari hukum ini. Ya, maka kalau tidak berhadas, maka hukumnya apa? Tidak wajib. Ya, kalau dia tidak batal wudunya, kalau dia tidak berhadas, kemudian dia hendak mengerjakan sholat, maka ya tidak wajib untuk berwudu, namun sunnah. Ya, namun dia dianjurkan untuk berwudu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini pula, ya, ayat ini juga yang dijadikan ya dalil oleh kelompok Syiah. Ya, jadi ada satu pembahasan fikih yang dimasukkan oleh sebagian ulama di bab akidah, ya, karena ya Syiah berpendapat bahwa kaki itu diusap. Kaki itu diusap, bukan dibasuh. Ya. Dalilnya ya dengan ayat ini. Ya, mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum." Ya, dalam riwayat Hafs kita bacanya "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Ada satu riwayat yang lain yang mengatakan wa arjulikum. Baik. Kita kembali ke sini. Kenapa dia dibaca arjulikum? Ya. Mereka berpendapat bahwa kaki itu mengikuti apa? Mengikuti wajah, mengikuti kepala. Kepala di sini dikatakan Allah wamsahu, dan usaplah. Ya, biruusikum, dengan kepala-kepala kalian. Kepala di sini dalam bahasa Arab dia kondisinya adalah majrur. Nah, ada waw ataf yang mana kemudian ya kaki mengikuti kepala. Nah, sedangkan kalau ahlu sunnah mengatakan bahwa enggak, ya di sini dibaca wa arjulakum karena mengikuti apa? Faghsilu wujuhakum. Di sini mansub, dia kondisinya mansub, maka dia mengikuti ghusl, mengikuti membasuh, maka kaki dibasuh. Ada satu kondisi benar dibaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, yaitu kaki dengan diusap, namun kondisinya adalah ketika memakai khuf. Ya, dan ini ada pembahasan lain. Maka ini salah satu pembahasan yang terkadang dimasukkan oleh sebagian ulama di bab akidah untuk menyelisihi pemahaman Syiah. Ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata bighairi tuhurin. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang tanpa adanya taharah, wala sadaqatan min hulul, dan Allah juga tidak menerima sedekah seseorang dari harta yang haram. Ya, harta yang haram. Ini kadang sebagian di masyarakat ini ada pemikiran atau jadi misalnya ada harta yang haram, ya kemudian apa? Ada istilah disucikan. Maksudnya gimana? Oh ya udah, saya nyumbang, misalnya dia korupsi 1 miliar, oh saya nyumbang untuk masjid 100 juta. Nah 90, yang 900-nya, atau yang misalnya 900-nya ini, wah ini saya kan udah sucikan harta saya ini udah. Ya, ini nggak benar ya, ini nggak boleh. Ya, dan ini terjadi.
Nah, ini ada beberapa yang berpikiran seperti ini. Allah nggak terima. Ya, Allah nggak terima. Ya. Walam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf, dan tidak ada nukilan dari satupun kaum muslimin tentang khilaf, ya, tentang perselisihan ulama berkaitan dengan masalah wudu ini. Maka wudu ini telah valid, ya, ditetapkan oleh syariat, ya, baik itu dengan kitab, dengan sunnah ataupun ijma' ulama. Sedangkan atas siapa wudu itu diwajibkan, maka wajib bagi seorang muslim yang balik berakal ketika dia hendak menegakkan salat dan apa yang dihukumi sebagaimana salat. Dan kapan itu wajib? Fa idza dakhala waqtu shalah aw arada al-insan al-fi'l alladhi yushtaratu lahu al-wudu. Maka dia wajib untuk mengerjakan wudu ketika sudah masuk waktu salat dan ketika seseorang itu ingin, ya, atau ingin mengerjakan, ya, salat atau mengerjakan hal-hal yang disyaratkan untuk berwudu, ya, walaupun itu tidak berkaitan dengan waktu, seperti tawaf, ya, tawaf itu tidak berkaitan dengan waktu sebagaimana misalnya salat, ya, seperti menyentuh mushaf ini juga tidak berkaitan dengan waktu, ya. Maka ketika dia ingin melakukan hal tersebut, maka wajib untuk berwudu. Kemudian berikutnya adalah syarat sah wudu. Yang pertama adalah al-islam wal-aql wat-tamyiz. Islam, berakal dan tamyiz. Fala yasihhu minal kafir, maka tidak sah wudu itu kalau dikerjakan oleh orang kafir. Walal majnun, dan juga tidak sah kalau dikerjakan oleh orang yang gila, yang hilang akalnya, ya, wala yakunu mu'tabaran min as-saghir alladhi duna sinit tamyiz, dan juga tidak teranggap wudu kalau dikerjakan oleh anak kecil yang di bawah umur tamyiz. Ya, tamyiz sebagian ulama mengatakan itu ketika dia berumur 7 tahun, sempurna 7 tahun, nanti jalan 8. Ya, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'is sab'a. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, maka para ulama mengatakan, ya, tamyiz itu, ya, ketika umur, ya, 7 tahun sempurna, artinya jalan 8, ya, 8 tahun, jalan 8 tahun. Masuk ke 8 tahun. Ada sebagian yang mengatakan bahwa tamyiz tidak berkaitan dengan umur. Ya, dia bisa saja di bawah umur 7 tahun, ya, karena, ya, sebagian mengatakan bahwa tamyiz itu ketika seorang anak itu bisa diajak ngobrol, ya, yang itu durasinya cukup lama. Ya, dan nyambung gitu maksudnya. Misalnya, apa kamu dari mana? Oh, dari ini. Ngapain di sana? Nah, itu bisa. Tapi kalau nggak nyambung diajak, maka, ya, dia belum masuk sin tamyiz. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah umur 7 tahun. Kemudian berikutnya adalah an-niyah, itu niat, yaitu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa amal tergantung dari niatnya dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat. Kemudian al-ma'u tahur, air yang tahur. Tahur adalah air yang suci dan mensucikan. At-tahiru li dzatihi wal mutahhiru li ghairihi. Air yang suci, zatnya suci dan dia mensucikan yang lainnya. Dan ini ada pembahasannya sendiri di bab air. Sedangkan air yang najis, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau air yang suci saja namun tidak bisa mensucikan, maka dia juga tidak bisa digunakan untuk berwudu. Seperti air yang di hadapan kita, itu suci apa tidak? Suci, tapi dia tidak mensucikan. Maka tidak boleh seseorang itu wudu pakai teh.
air teh, air kopi, ya, air susu, ini enggak boleh. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah izalatu ma yamna'u wusulul ma'i ila al-basharah. Menghilangkan ya apa-apa yang mencegah ya mencegah tercapainya air ke kulit, sampainya air ke kulit. Ya, kalau ada yang menghalangi kulit air itu ya menempel ke kulit, maka ini harus dihilangkan. Ya, min syam'in aw ajin, ini seperti misalnya ada bekas lilin atau adonan atau yang lainnya. Qatila'il adhafir alladhi yu'rafu bainan nisa'il yawm, seperti cacat kuku ya yang itu anti air misalnya ya, yang dikenal di antara wanita pada zaman ini, ya ini harus dihilangkan. Make up, ada make up kan yang waterproof, ya ada kan? Ada, nah, itu harus dihilangkan. Kalau dia wudu air nggak mengalir di kulit maka nggak sah, ya maka nggak sah. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Berikutnya, syarat berikutnya adalah al-istijmar awil istinja. Ya, dia istijmar itu adalah istinja menggunakan batu atau selain air ya, atau misalnya cebok menggunakan selain air, ini namanya istijmar. Bisa batu, tisu atau yang lain. Awil istinja atau dari istinja. Istinja adalah ya dia membersihkan atau cebok menggunakan air. Itu ada istilah istijmar dan istinja. Inda wujudi sababiha, ketika ada sebab yang mengharuskan untuk istijmar atau istinja. Artinya apa? Ketika dia buang air kecil, artinya dia harus istinja dulu, dia bersihkan dulu, baru kemudian wudu. Jangan wudu dulu kemudian baru istinja. Ya. Jadi maksudnya adalah itu di istinja dulu, dia beristinja dulu, dia beristijmar dulu, baru kemudian wudu. Kemudian al-muwalah itu artinya berkesinambungan. Ya, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Ya. At-tartib dan tertib, urut. Wa sayatil kalamu 'alaihima ba'da qalil, dan pembahasan dari dua ini, al-muwalah dan tertib, itu akan ada pembahasan tersendiri. Terakhir, ghuslu jami'il a'dha'il wajib ghusliha. Ya, membasuh seluruh anggota wudu yang memang wajib untuk dibasuh. Ya, yang wajib untuk dibasuh maka harus dibasuh, enggak boleh diusap. Ketika ada anggota wudu yang wajib dibasuh namun dia ternyata diusap, berarti enggak sah. Seperti kaki tadi, kaki kita katakan wajib untuk dibasuh dengan ghusl. Ya, maka enggak boleh kemudian dia pakainya diusap. Enggak sah wudu dia. Ya. Dan ini biasanya kadang terjadinya di mana? Yang tanpa kita sadari, terkadang terjadi di wajah. Ya. Orang ketika basuh wajah itu beberapa kita dapatin, dia ambil air di keran, kemudian dia apa? Dia buang. Ya. Kemudian dia baru ke wajah. Ini namanya mengusap. Bukan membasuh. Yang ini perlu hati-hati. Ya. Bahkan kebalikan dia, kalau ya waktunya dia mengusap kepala, malah dia apa? Karena pengen basahin rambut ya loh. Nah, ini kan kebalik. Tapi kalau dia mengusap kemudian dia basuh, mesti ada khilaf ya. Dia tetap sah. Tapi kalau yang harusnya dibasuh kemudian dia ya diusap, maka ini ya tidak sah wudu dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan berikutnya, permasalahan yang keempat di bab wudu ini adalah furuduhu ay a'dha'uhu. Ya. Bagian-bagian atau hal-hal yang wajib. Itu ada 6.
Yang pertama, ghuslul wajhi bikamalihi, membasuh wajah dengan sempurna. Ya. Mana wajah yang harus kita katakan mana wajah? Di antaranya At-Tabari rahimahullah taala beliau mengatakan al-arabu la tusammi wajhan illa waqa'at bihil muwajahah. Ya. Orang-orang Arab itu ya mereka menamakan wajah ya ketika kita bermuwajahah, saling hadap-hadapan dan kita bisa lihat. Nah itu wajah tuh. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa wajah ya mulai dari normalnya tumbuhnya rambut. Artinya apa? Kalau misalnya ada seseorang yang tumbuh rambutnya dari pertengahan, ya, misal ada nggak? Ada ya, misalnya karena ada sesuatu hal dia mulai tumbuh rambutnya dari pertengahan. Maka yang jadi patokan bukan kemudian dia, saya tumbuhnya dari pertengahan, Ustaz, berarti saya wudunya kalau membasuh wajah sampai pertengahan. Ya enggak. Ya, jadi pada umumnya dari awal dari mana? Misalnya dari sini ya sudah sampai ke dagu sini. Ya, kemudian dari sini sampai sini. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu dicatat juga, berarti sini wajah bukan? Wajah bukan? Bukan. Maka berarti wanita kalau ini bukan wajah, berarti itu aurat atau bukan? Aurat. Ya, maka hati-hati terkadang beberapa rukuk yang itu terkadang masih terbuka ininya. Ya kan? Tapi saya juga dapati banyak kalau saat ini banyak yang udah mulai rukuk mukenanya itu sudah sampai tertutup dagu kan. Tapi banyak juga yang belum. Maka ini harus kita perhatikan karena ini bukan bagian dari wajah sehingga harus ditutup. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kalian hendak menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa minhul madmadha wal istinsyaq. Ya. Penulis di sini mengambil pendapat di antara hal yang wajib untuk dibasuh atau bagian dari muka yang harus terkena air adalah madmadhah dan istinsyaq, kumur-kumur dan istinsyaq. Penulis berpendapat bahwa itu wajib. Kenapa? Penulis mengatakan karena madmadhah dan istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke lubang hidung dengan cara menghirup, itu bagian dari wajah. Ini mulut sama hidung yang di dalam ini bagian dari wajah. Maka penulis itu berpendapat itu. Tapi wallahu alam saya lebih condong ke bahwa itu bukan bagian dari wajah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman berkaitan dengan tayamum. Ya. Wamsahu bi ru'usikum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tayamum, yaitu famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Allah perintahkan kita ketika tayamum untuk mengusap wajah kita dengan apa? Debu. Pertanyaannya, sini wajah bukan perintahnya? Wajah. Berarti apakah kemudian kita kumur-kumur dengan debu dan kemudian istinsyaq dengan debu? Kan enggak. Ini salah satu bantahannya. Ya, jadi madmadhah, kumur-kumur dan istinsyaq itu bukan yang wajib. Ya, bukan satu hal yang wajib. Namun dia sunnah. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Ya, sampai ke siku-siku. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunain, mengusap kepala semuanya, ma'al udhunaini, bersama dengan kedua telinga.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra's, bahwa kedua telinga itu bagian dari ra's, dari kepala. Maka dia terkena apa? Usapan. Ya. Fala yujzi'u, maka tidak boleh, tidak mashu ba'd ar-ra's duna ba'di, mengusap sebagian kepala dan meninggalkan sebagiannya. Ya, penulis mengambil pendapat bahwa mengusap kepala itu harus semua. Artinya apa? Depan ke belakang, ini semuanya. Ada boleh satu kali, boleh balik lagi, boleh dari samping ke kanan, ya, boleh. Ya. Namun ya, ada pendapat yang lain yang ya bahwa sebagian itu sudah cukup, sudah sah, ya, tidak perlu untuk semuanya. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Ibnu Umar, ya, dan para sahabat yang lain, ya, dengan mengusap sebagian. Ya, ala kulli hal ini khilaf yang wasi', ya, khilaf yang mu'tabar. Kemudian yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, itu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Kelima at-tartib, tertib. Tadi yang kita sebutkan di atas, tertib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara urut. Ya, secara tertib urut. Ya, Allah mengatakan di dalam firman-Nya tadi dalam surat Al-Maidah, apa yang pertama kali kita basuh? Wajah. Baru kemudian tangan. Baru kemudian kepala. Baru terakhir kaki. Maka harus urut. Nggak boleh dia kemudian, saya pengen kaki dulu. Baru kemudian tangan. Baru wajah. Baru kepala. Nah, ini tidak boleh. Ya. Dan juga sebagaimana sifat wudunya Nabi SAW. Beliau juga berwudu secara urut. Kemudian al-muwalah. Al-muwalah tadi kita berkesinambungan langsung. Bi an yakuna ghuslul adwi aqiba alladhi qablahu mubasharatan biduni ta'khir. Ya. Jadi dia membasuh bagian anggota wudu yang setelahnya itu secara langsung, tidak dia tunda-tunda. Misalnya dia sudah sampai di muka, dia basuh muka, setelahnya adalah basuh tangan. Ya, ternyata ada yang untuk pintu misalnya. Ya, dia buka, ngobrol lama, ada keperluan lama, setengah jaman, dia balik lagi. Oh, tadi saya wudu dan udah sampai wajah, lanjut tangan. Ya, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Ya, ini nggak mualah berarti. Ya, dia nggak mualah langsung. Dan batasnya adalah apa? Ketika basuhan terakhir yang kita basuh itu masih basah, maka kita boleh lanjut. Tapi kalau udah kering, maka nggak boleh. Misal tadi kita sudah sampai wajah, ada yang nelpon sebentar, ya kita angkat, ya, atau nelpon sebentar, atau misalnya ada kompor masak ternyata udah matang, kita matiin sebentar, kita lanjut wudu dan masih basah kondisi tangan kita, berarti boleh kita lanjut. Tapi kalau misalnya sudah mengering, maka itu tidak boleh. Ya, maka harus diulang dari awal. Dan ini berdasarkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi wudu juga mutawalian, beliau mualah, dan sebagaimana hadisnya Khalid bin Mi'dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ra'a rajulan, beliau melihat seorang laki-laki yang salat dan ternyata di punggung tumitnya itu ada lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma'. Ya, ada kira-kira sebesar dirham yang itu nggak terkena air. Hati-hati, terkadang bagian belakang tumitnya, ya, itu terkadang kalau dia wudunya nggak terkena air itu, kalau apalagi biasanya cuma nyalain keran, dia tanpa tangan ya menggosoknya,
itu biasanya enggak, ya, terkadang enggak terkena air, ya, dan kadang ini luput. Ini enggak sah ini. Ya. Fa'amarahu an yu'idal wudu, maka Nabi perintahkan dia untuk mengulang wudu. Ya, dia ulang wudunya. Falau lam takunil muwalah syartan la amarahu bi ghusli ma fatahu. Kalaulah berkesinambungan muwalah itu bukan menjadi syarat sahnya wudu, maka Nabi akan memerintahkan ya untuk membasuh apa yang tertinggal saja. Namun Nabi memerintahkan orang ini untuk mengulangi dari awal. Ya, berarti itu dalil ya bahwa wudu itu harus muwalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah tentang sunnah-sunnah wudu. Ada berapa sunnah-sunnah wudu yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika wudu, yaitu wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha, diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, dan wa man tarakaha fala haraja 'alaihi, orang yang meninggalkannya maka tidaklah mengapa, ya tidak berdosa bagi dia. Di antaranya adalah at-tasmiyatu fi awwalihi. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah di awal wudu. Ya, ini ya jumhur ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa at-tasmiyah itu sunnah, bukan wajib. Ya. Walaupun berarti ada khilaf ya, ada sebagian yang mengatakan wajib. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa itu sunnah bukan wajib. Kemudian yang kedua as-siwak. Ya, bersiwak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Ya, untuk bersiwak setiap wudu. Ketika ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu, membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Ya, jadi sebelum mulai kita basuh dulu kedua telapak tangan kita. Ini sebagaimana perbuatan Nabi SAW tentang hal tersebut. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudu, sebagaimana terdapat di sifat wudu beliau. Keempat, al-mubalaghatu fil madmadha wal istinsyaq. Mubalaghah, bersungguh-sungguh ketika madmadah, ketika berkumur-kumur, dan istinsyaq bagi orang yang tidak berpuasa. Madmadah itu bagaimana? Mubalaghah dalam bermadmadah itu bagaimana? Mubalaghah atau bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur itu kita memasukkan air, kemudian kita menggerakkan air seperti ada ombak di dalam mulut ini. Nah, itu namanya mubalaghah. Bersungguh-sungguh. Artinya, ketika kita memasukkan air ke dalam mulut dan kita tidak ya memutar airnya atau membuat seperti adanya ombak di dalam mulut ini, ya, maka itu bukan termasuk mubalaghah, tapi itu termasuk madmadah dan kita mendapatkan pahala madmadah. Ya, bisa dipahami ya maksudnya? Ya, jadi kita tetap mendapatkan pahala madmadah, pahala kumur-kumur, walaupun ya tidak mubalaghah, walaupun tidak apa tadi? Ya, kan terkadang di pengertian bahasa Indonesia kumur-kumur ya harus apa? Ya harus seperti itu kan? Ya. Namun kalau kita hanya memasukkan air ke dalam mulut, kemudian kita keluarkan lagi, maka itu sudah ya dimaknai madmadah dalam bahasa Arab, dan dia tetap mendapatkan pahala madmadah, pahala berkumur-kumur. Ya, pahala berkumur-kumur. Namun dia dianjurkan untuk mubalaghah, untuk sungguh-sungguh dalam berkumur-kumur ketika dia tidak berpuasa. Begitu juga dengan istinsyaq. Istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung kita dengan menghirupnya. Ya. Sebagian terkadang terkecoh oleh poster-poster wudu. Yang hanya terkadang apa? Ambil air kemudian, nah ada kadang gini.
Ini bukan istinsyak ini. Ya, ini bukan istinsyak. Ya, istinsyak juga mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam istinsyak itu ketika kita menghirup air itu kita kerasa sampai ujung nih. Kadang terasa kan ya? Nah, itu namanya istinsyak yang mubalaghah. Artinya juga sebagaimana madmadah, kalau kita memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya dan tidak sampai terasa, hanya misalnya segini. Nah, itu sudah dinamakan istinsyak. Dan dia mendapatkan pahala istinsyak walaupun dia tidak mubalaghah di dalam istinsyak. Ini sebagaimana terdapat di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, famadmadha wastanthara, beliau bermadmadha dan beristinthar. Kalau istinthar itu mengeluarkannya dari air dari hidung itu. Kalau istinsyak memasukkannya, istinthar mengeluarkannya. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Berikutnya, sunnah berikutnya adalah ad-dalku. Ya, ini terkadang diterjemahkan tadlik, ya, ad-dalak itu dengan menggosok. Ya, namun ini terjemahan yang kurang tepat sebenarnya. Karena kalau kita lihat definisi dari ad-dalak ketika berwudu adalah imrarul yad. Itu melewatkan tangan. Ini sunnah ya. Melewatkan tangan di anggota yang sedang kita basuh atau kita usap itu tadi, itu hukumnya sunnah. Artinya kita sudah mendapatkan pahala dalak, pahala ini tidak dengan menggosok, tidak harus menggosok. Jadi bisa kita wudu di bagian tangan, ya sudah, dilewatkan saja tangan kita. Seperti ini, ya. Tidak kemudian harus apa? Kalau kita artikan itu menggosok, ya kalau seperti ini berarti bukan, dia nggak dapat. Ya gosok ya harus ini kan. Nah, itu maksudnya. Jadi cukup dengan imrarul yad, yaitu melewatkan tangan di bagian ya, anggota yang sedang dibasuh. Itu hukumnya sunnah. Wa takhlilul lihyatil kathifa bil ma, menyela-nyela jenggot yang lebat. Hukumnya sunnah. Ya. Sedangkan kalau jenggotnya dia tipis, maka dia wajib. Karena kenapa kalau lebat kok malah sunnah, tipis malah wajib? Karena lebat dia dianggap sebagai apa? Anggota yang di dalam dan dia tidak terlihat sebagaimana mulut dan hidung tadi. Ya, sebagian ulama berpendapat ini enggak wajib, ya dia sunnah karena apa? Karena dia di dalam enggak kelihatan. Begitu juga dengan dagu yang di sini nih, bagian sini yang tertutup jenggot, dia enggak kelihatan kalau jenggotnya lebat. Tapi kalau dia ya tipis, ya enggak lebat, maka dia wajib untuk ditakhlil ya, dicela-cela. Hatta yadkhul al-ma'u fi dakhiliha, sehingga air itu masuk ke dalamnya sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau kana idza tawaddaa yudalliku dhira'aihi. Beliau ketika wudu, beliau melewatkan tangannya di lengannya, di lengan yang sedang dibasuh. Wa kadzalika, dan juga kana yudkhilul ma'a tahta hankihi. Beliau memasukkan air ke bawah dagunya, wa yukhallilu bihi lihyatahu, dan dengannya beliau menyela-nyela jenggotnya. Kana taqdimul yumna 'ala al-yusra fil yadaini wa rijlain, mendahulukan yang kanan dari yang kiri di kedua tangan atau yang kedua kaki. Maka ini hukumnya sunnah. Seandainya ada seseorang yang dia mendahulukan kiri ketika wudu dibandingkan dengan kanan, maka hukumnya sah. Wudunya dia sah, namun tentunya dia menyelisihi yang lebih utama, menyelisihi sunnah. Fa innahu, ya, maka Nabi SAW kana yuhibbu tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi SAW itu mencintai untuk mendahulukan yang kanan ketika beliau memakai sandal, ketika beliau bersisir, ketika beliau bersuci, ya, dan di segala sesuatu yang
yang baik dan mulia. Ketujuh, tathlithul ghusli fil wajhi wal yadaini wal rijlain. Yaitu 3 kali membasuh di mana? Wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Maka beliau atau penulis tidak menambahkan di kepala karena apa? Karena kepala diusap. Dan salah satu hikmah diusap itu apa? Untuk hemat air. Artinya air yang digunakan itu sedikit. Ketika kemudian dia disunahkan 3 kali, berarti nanti ini menyelisihi kandungan makna dari diusap. Yang harusnya sedikit menggunakan air, dia jadi 3 kali atau lebih, maka nantinya apa? Banyak air yang digunakan. Itu salah satu penjelasan ulama. Kita tathlith 3 kali di kaki, di wajah dan tangan. Fal wajib marrah, namun yang wajib adalah 1 kali. Wa yustahabbu 3, dan dianjurkan 3 kali. 1 silahkan. 2 silahkan, 3 silahkan. Boleh. 4 enggak boleh. Kemudian yang terakhir sunnah yang terakhir adalah az-zikrul warid ba'dal wudu, yaitu berzikir. Berzikir setelah wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawadda fayusbighul wudu." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu berwudu dan kemudian memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah berwudu dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik. Ada yang mengatakan dia cukup sampai di wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu riwayat. Kemudian Nabi mengatakan illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Dia mengucapkan itu setelah berwudu, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, terserah dia masuk dari mana saja yang dia inginkan. Baik. Di dalam riwayat lain, ini hadis tadi kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 234. Dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala, beliau menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis di nomor 55. Dan tambahan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Artinya yang mengucapkan sampai wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Yang mau menambah juga Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini juga silahkan. Tidak ada masalah. Karena tambahan ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Di lain waktu kalau Allah berikan izin dan kesempatan, kita bahas tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal soleh kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo. Nggih. Jadi bukan sebelum wudu disunahkan membasuh tangan 3 kali ya, Ustaz. Nah itu beberapa hari ini itu pertanyaan kebetulan kemarin nanya ke anak yang paling kecil, bilang gini, bagaimana wudu? Kemudian kakaknya itu malah nyanyi mungkin diajari dari sekolahnya dimulainya dari berkumur-kumur, basuh muka, cuci tangan, mulai dari situ. Terus tanya lagi,
dia mengulangi lagi seperti itu, berkumur-kumur gitu. Kemudian saya tanya kan, apa? Loh, kok enggak dimulai dari basuh tangan, apa? Cuci tangan. Jadi nggak bisa jawab kan. Nah itu jadi pertanyaan Ana. Nah ini ini tadi Ustaz sebutkan juga tadi disunahkan mencuci tangan 3 kali. Yeah. Itu disunahkan itu termasuk rangkaian dari wudhu atau cuci tangan dulu 3 kali kemudian kita berwudhu dimulai dengan cuci tangan gitu kan. Ya, itu rangkaian dari wudhu. Itu sunnah yang wudhu, ya, termasuk kayak madmadhahnya, kayak istinsyak. Itu dan yang perlu itu berarti masuk dari wudhu, sunnah wudhu ya. Jadi masuk, ya. Jadi bukan kemudian cuci tangan ini bukan termasuk dari wudhu, enggak. Dia termasuk dari wudhu, masuk, ya, masuk ke bagian dalam wudhu. Namun dia bukan hal yang wajib. Artinya ditinggalkan tidak masalah. Dan perlu dicatat, ketika kita sudah membasuh tangan di awal tadi, kedua telapak tangan, nah, ketika masuk ke bagian setelah membasuh wajah, setelah itu apa? Basuh tangan. Nah, jangan salah difahami kemudian, wah, ini kan udah. Berarti kita cuma dari sini sampai sini. Enggak. Tetap ini juga harus dari ujung sampai siku-siku. Jadi tidak kemudian, oh saya udah nih di awal nih, lihat telapak tangannya. Berarti sekarang dari pergelangan sampai ke siku, enggak ya. Dari ujung sampai ini. Dan itu masuk sunnah. Oke. Ngoten. Ada lagi? Wah, kamu mungkin di luar tadi kayaknya sini. Setelah ini sini. Berkenaan masalah mengusap kepala. Oke. Dulu saya pernah lihat kebanyakan ibu. Oke. Jadi pas mengusap kepala itu tinggal gini tuh, gini. Iya. Kemudian gini, apa itu sah itu, Pak? Ya, sah. Terus kemudian yang kedua, ketika pas dalam proses rangkaian berwudu, ketika mau selesai wudu, tiba-tiba keluar angin, apa itu harus diulangi itu, Pak? Iya, diulangi. Ya. Jangan lanjut. Oh ya. Monggo. Untuk air Iya. bersuci itu air yang rebusan itu bolehkah untuk bersuci? Boleh. Wajib. Cuman itu aja. Oke, boleh. Itu boleh. Hangat Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga pernah ditanya masalah hal tersebut, yaitu ketika musim dingin di Timur Tengah itu kan pakai heater ya, pakai pemanas air itu kan. Kalau nggak pakai itu, masya Allah ya, apalagi di pagi hari itu cukup berat ya. Apakah ini suci dan mensucikan atau boleh untuk digunakan untuk berwudu? Maka beliau menjawab boleh. Itu nggak ada masalah ya, itu diperbolehkan. Ada lagi tadi? Oke, monggo. Bagaimana dengan cat rambut dan tato yang teman begitu, bagaimana? Ya, baik. Ya, cat rambut tadi, inti permasalahannya adalah ketika dia menghalangi untuk masuknya air ke kulit atau ya menyentuhnya air ke kulit. Kalau itu tidak, maka tidak mengapa. Ya, berkaitan dengan cat rambut, ya itu tinggal dilihat dia anti air atau tidak misalnya. Kalau enggak ya enggak masalah. Kalau tato apakah gimana itu tato? Hah? Dia bukan masalah, boleh, maksudnya kalau dia misalnya udah bertobat dan segala macam ya enggak apa-apa masalah. Maksudnya dia anti air apa enggak tato itu? Di bawah kulit ya. Oh, berarti dia kulit tetap terkena. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Intinya itu di sini adalah menghilangkan yang itu menghalangi air ke kulit ya. Kita lihat misalnya ada hal-hal yang misalnya nempel di kulit ya misalnya, dan itu tidak menghalangi air untuk menempel ke kulit, ya berarti nggak apa-apa. Kayak misalnya cat kuku yang ada sebagian yang memang itu enggak menghalangi air, henna-henna yang biasa dipakai oleh wanita-wanita itu ya, yang tidak menghalangi air untuk terkena kulit, maka tidak mengapa. Kalau itu menghalangi, maka harus dihilangkan.
Ngoten. Nggih, monggo. Kalau tadi kan pembahasannya wudhu itu untuk menegakkan sholat. Nggih. Kalau misalnya wudhu itu digunakan selain sholat ada nggak Pak? Misalnya digunakan untuk membaca Al-Quran kan biasanya harus bersuci dulu. Nggih. Apakah selain itu ada juga? Ada. Tadi yang kita bahas bahwa ada beberapa aktivitas yang dihukumi sama sebagaimana sholat, artinya wajib untuk berwudu. Ya, penulis di sini berpendapat seperti tawaf. Tawaf maka dia wajib untuk wudu. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berpendapat bahwa tawaf tidak harus wudu. Ya. Tawaf, mashul mushaf, menyentuh mushaf, beliau mewajibkan untuk berwudu. Ya. Jadi ada aktivitas-aktivitasnya yang lain yang itu diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Zikir enggak? Ya, zikir enggak. Namun dianjurkan karena Nabi SAW beliau tidak suka. Beliau dalam satu riwayat mengatakan bahwa saya tidak suka ya berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak suci. Tapi itu tidak wajib. Jadi kalau di tengah-tengah misalnya buang angin nggak masalah. Di tengah-tengah Zikir. zikir. Di tengah ya kalau itu nanti mimbabil adab ya. Mimbabil adab ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Kalau nggak sengaja. Tapi kalau mimbabil adab maka karena Nabi ketika itu sedang buang air kecil, kemudian ada seseorang yang asbabul wurud hadis yang tadi kita bacakan. Nabi ketika itu sedang buang air kecil, kemudian ada seorang lewat, ya, kemudian dia mengucapkan salam dan Nabi nggak menjawab. Kemudian Nabi mengatakan, ya saya tidak suka ketika berzikir. Salam kan salah satu bentuk zikir. Ya. Saya tidak suka wakari itu. Saya tidak suka, saya benci untuk berzikir dalam kondisi tidak suci. Ya. Khilaf adzan ada yang mana nggak ada masalah. Tadi ini kalau zikir itu ini tidak mengapa. Termasuk di mana adzan walaupun di sini tidak kalau di sini tidak dianjurkan tidak diwajibkan untuk berwudu. Monggo. Iya, tafadhol. Saya itu sering melafalkan doa sudah wudhu itu lebih panjang dari yang Nggih. dulu Allahumma ja'alna min tawabina wa ja'alna min mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin. Kata wa ja'alna min ibadika sholihin ini apakah itu ada hadis sahih atau apakah itu Udah dijawab itu. Wallah alam saya belum mengetahuinya, tapi yang saya tahu ziyadahnya tambahannya adalah sampai waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu untuk waj'alni min ibadika shalihin. Wallahu taala alam, saya belum membacanya, belum menemukannya. Ya, nanti satu saat kalau misalnya memang ini coba kita carikan. Nah. Kata saya yang dulu di Palestina yang di masjid saya itu katanya ya di Indonesia ada tambahan itu. No. Di Indonesia Enggak ada. Nggih, mana kok? Nggih. Nggih, mana? Cuman di hati saya tuh ada semacam ada tak dalilnya, ada orang berpendapat gini, boleh wudhu di kamar mandi kalau tidak ada WC-nya. Maaf. Nggih. Terus kalau tidak ada WC-nya boleh. Ini apa ada dasarnya? Ini saya dari teman-teman apapun orang ini ya gitu. Baik. Mohon maaf ya. Baik. Permasalahan ini mungkin timbul karena tadi baca basmalah. Karena nantinya dia mengucapkan basmalah di kamar mandi. Baik. Nah, baca basmalah hukumnya tadi kita katakan sunnah. Ya, kita katakan sunnah. Artinya setidaknya kita tidak membacakan basmalah maka tetap sah. Ya. Wudu di kamar mandi, ada toilet, enggak ada toilet, itu tidak mengapa. Seandainya kita tetap membaca basmalah, maka ada satu kaidah, ya. Ada satu kaidah, satu hal yang itu dimakruhkan,
Berarti kan membaca basmalah di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Baik? Hukumnya makruh. Sesuatu hal yang dimakruhkan ketika dia ada kebutuhan di situ, ada hajat di situ, maka yang satu makruh ini menjadi hal yang mubah. Sebagaimana satu hal yang diharamkan ketika darurat dia bisa menjadi mubah. Satu hal yang makruh, ya, mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi, ya, mengucapkan zikrullah di kamar mandi, itu adalah satu hal yang makruh. Baik, satu hal yang makruh. Dan dia bisa menjadi mubah, bisa menjadi boleh hukumnya ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan. Termasuk ketika apa? Misalnya mandi wajib, misalnya. Kemudian wudu, walaupun kita para ulama menganjurkan kalau misalnya memang itu wudu di kamar mandi dan ingin mengucapkan basmalah, maka menjauh dari apa? Kloset, tempat titik buang hajatnya kita. Ya, jadi jangan di dekat situ. Silakan menjauh, tapi dalam boleh. Ya, ini tidak mengapa. Walaupun sebagian juga mengatakan membacanya dari luar. Ya, tapi saya lebih condong pendapat yang pertama tadi dengan kaidah yang tadi kita telah jelaskan. Ya, nggih. Mau tidur kira-kira jam 9. Nggih. Sudah butuh, sudah baca Quran, sudah tidur. Kemudian kok jam 11:12 Bangun. Mau tidur lagi apa tidur lagi? Oh, nggih. Ya, terserah, boleh wudu lagi, boleh enggak, ya enggak apa-apa. Itu ya, nanti bangunnya tuh ngilir apa ini, kalau cuma ngilir ya tidur lagi enggak apa-apa. Kalau misalnya oh, buang kecil, ya wudu lagi enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak wudu juga enggak masalah, ya. Oh, oke. Kalau misalnya mau sholat, yang penting nanti dia harus wudu. Tapi kalau misalnya mau tidur lagi, dia punya pilihan ya. Kalau mau wudu, monggo. Kalau enggak ada masalah. Baik, saya rasa ini ya. Oh, terakhir berarti. Terakhir, oke. Moga-moga Pak. Jika seorang pengen menjaga wudu, Nggih. dia mau tidur pun wudu. Nah, Jika lagi mau tidur, sentut. Karena dia malas ke kamar mandi lagi, dia tayamum, boleh nggak? enggak boleh. Ya, kalau tayamumnya maksudnya ya dia enggak mendapatkan keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya karena dia Karena dingin, dia malas mau ke kamar mandi lagi. ya. Enggak bisa. Satu kondisi dingin memang bisa ya nanti kenapa kan tayamum itu tidak hanya nggak ada air. Kita boleh tayamum ketika ada air. Ya, kapan? Ketika kita tidak bisa menggunakan air. Ada air tapi kita nggak bisa menggunakan air. Makanya lebih tepat untuk tayamum kapan kita boleh tayamum ketika kita tidak bisa menggunakan air. Bisa dengan apa? Karena nggak ada air, akhirnya kita nggak bisa menggunakan air. Ya, ada air tapi kita sakit dan segala macamnya nggak bisa menggunakan air. Boleh tayamum. Ada air banyak di rumah, tapi ternyata kata dokter kalau kamu misalnya ini maka sakitnya nambah parah dan segala macamnya, atau hawa dingin yang benar-benar kemudian akan membuat halak. Ya, maka ini boleh dia untuk bertayamum. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi syarat, ya maka nggak boleh. Ya, bahkan nggak ada air itu sebagian ulama itu ditinjau tuh berapa jauh dari titik dia kesana berapa kilo, sana berapa kilo. Ketika dia punya uang untuk membeli air, dia juga berarti nggak memenuhi syarat itu. Dia beli air misalnya, dia dapatnya itu. Ya, ini pembahasan yang cukup panjang berkaitan dengan tayamum ini. Jangan maka kadang misalnya kayak di pesawat, ya pesawat itu ini pembahasan nambah panjang ini. Ya, kayak pesawat di kereta dan segala macamnya. Di pesawat ada satu pembahasan buku yang Ahkamut Thairah ya, punya Syekh Sa'id Kamali tentang hukum-hukum di pesawat. Di antaranya adalah boleh nggak bertayamum, ada nggak debu di pesawat dan seterusnya. Ya.
Di kereta sebagian terkadang saya lihat ada yang bertayamum dengan mudahnya padahal itu ada air. Ya nggak boleh berarti. Ya. Jadi bukan susah. Jadi syarat itu bukan susah untuk berwudu, susah untuk ini air, enggak. Ya. Memang mungkin di kereta agak susah, tapi ada air. Berarti harus berwudu. Ya. Kalau di pesawat pembahasannya nanti ditinjauannya ada debu atau tidak yang bisa digunakan untuk bertayamum. Ya itu nanti pembahasan nanti insya Allah. Kalau misalnya Allah izinkan kita bahas tayamum. Baik, ini kita cukupkan ini kalau terakhir dah. terakhir insya Allah. Baik, ya monggo Pak. Wudunya itu habis mandi langsung wudu. Mandi apa nih? Mandi biasa atau mandi wajib? Bukan mandi biasa. Terus? Sebelum kita pakai baju, sebelumnya itu Ya, nggak apa-apa, boleh. 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 Jadi nggak ada masalah. Air kolak. Nanti pembahasan ke air nih. Kalau misalnya airnya sebagian kalau di madzhab ini air mustakmal atau air yang mustakmal atau tidak. Ya. Kemudian ada pembahasan air mustakmal boleh tidak digunakan untuk bertohara. Madzhab Syafi'i nggak boleh. Air mustakmal itu bagaimana? Kita misalnya ada air habis kita mandi wajib atau misalnya wudu, kemudian percikannya, nah ini nih, air mustakmal nih. Nah, air mutlak yang kena air mustakmal, dia jadi air yang tidak boleh juga untuk wudu. Madzhab Syafi'i. Di madzhab Syafi'i, di jumhur dia boleh. Di jumhur dia boleh. Silakan wudu pakai air itu, ya air mustakmal boleh digunakan untuk wudu, untuk bersuci, ya intinya di situ, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini nih, kalau enggak berhenti nih. Baik, kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.